Johan kaget, lari dia ke arah pintu keluar, ambil sapu. Mana sih ini lo? Waktu dia mau mendekati kelabang-kelabang yang kesebar, dia cari tuh sampai ke kolong-kolong, nggak ada. Sontak Johan bingung pada kondisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, udah kembali lagi ke channel kita, nungguin kita upload video-video yang baru, tentunya untuk semua kisah horor yang ada di Ngabur. Apa kabar semua gen horor? Lama nggak ketemu, lama nggak dengerin kalian. Makin banyak email yang datang, makin banyak koleksi kisah-kisah horor kita. Mohon maaf, 2 minggu ke belakang memang kita udah nggak sempet upload karena ada satu hal yang memang harus dikerjakan. Tapi di minggu ini Mas dibalik lagi ke Ngabur. Cerita yang akan Mas diceritain cukup unik. Kalau kalian kemarin-kemarin lagi bicara tentang ada satu program yang didirikan pemerintah atau dilakukan oleh pemerintah dan sempat jadi hot issue karena pimpinan tertingginya oknum pimpinan tertingginya melakukan korupsi. Cerita kali ini atau kisah kali ini berhubungan dengan hal tersebut. Ya, benar. MBG. Ternyata di balik operasional, di balik program yang berjalan, ada kisah misteri yang ada di dapur-dapur MBG. Cerita ini datang dari gen horor jauh dari Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa nih cerita kali ini nih, yang menceritakan kisah di mana waktu dia diajak bekerja di dapur MBG tersebut. Penasaran gimana ceritanya? Gak usah banyak lama, kita gas ceritanya. Check it out. Cerita kali ini datang dari seorang gen horor yang bernama, sebut aja Kak Jo. Halo Kak Jo, apa kabar? Makasih ya udah berpartisipasi di acara Ngabur. Jadi ceritanya geng, Kak Jo ini asli atau putra daerah di salah satu pulau yang ada di Indonesia, yang termasuk dalam kategori 3T. 3T itu tertinggal, terluar, terdepan. Jadi memang daerahnya Kak Jo ini daerah tertinggal. Sehingga di sana banyak sekali dapur-dapur dibangun untuk coba fasilitasin sekolah-sekolah yang ada di sana. Kisah ini terjadi di tahun 2024, akhir menjelang 2025, di mana memang program itu berjalan dan baru masuk ke area 3T tadi. Ada 3 orang dalam cerita kali ini ya, dalam kisah kali ini. Yaitu ada Kak Jo, Kak Johan, temennya yang satu daerah itu adalah Nathan, dan satu lagi Wandi. Wandi ini dia berasal dari Pulau Jawa. Dia seolah-olah koordinator dari mulai pencarian lokasi, pembangunan, sampai operasional, penanggung jawab operasional yang ada di wilayah Kak Jo ini berada. Jadi ketika Wandi datang, Kak Jo sebagai putra daerah memperkenalkan daerahnya, sekolahnya di mana, coverage areanya di mana aja tuh sekolah, dan tempat-tempat yang kira-kira bisa dibangun dapur MBG. Proses berjalan lama, penentuan titik dilakukan oleh Wandi dan timnya yang berasal dari pusat atau Jakarta atau Pulau Jawa. Sampai akhirnya ditentukan untuk di areanya Kak Jo tinggal. Yaitu ada bekas warung yang memang rame, yang sudah lama nggak dipakai. Kak Jo sendiri nggak pernah mengetahui asal-usul warung itu kenapa tutup, padahal dulunya katanya rame. Yang mengetahui persisnya adalah Nathan. Johan di sana
berkoordinasi dengan Wandi. Proses pembangunan pun Johan dan Nathan ikut. Sampai akhirnya bangunan itu jadi, diresmikan dan segala macam, sampai melakukan pelayanan aktivitas publik untuk melayani sekolah-sekolah yang ada di coverage area tersebut. Sampai akhirnya Wandi bertemu dengan Johan kembali dan menawari pekerjaan untuk di dapur tersebut. Nathan sempat cerita sama Johan sebetulnya bahwa dapur MBG ini dibangun di area bekas warung. Warung yang di tahun 2000-an cukup ramai sebetulnya. Namun entah alasannya kenapa warung itu tiba-tiba tutup. Karena pemiliknya, suami istri pemiliknya meninggal dunia. Dan anaknya sendiri gak mau nerusin bisnis warung tersebut. Itu yang jadi pertanyaan Johan. Kenapa ya? Warung itu rame. Orang tuanya meninggal, anaknya gak mau nerusin. Dan Nathan sempat dengar selentingan sih. Katanya warung tersebut adalah salah satu warung pesugihan yang ada di daerahnya. Tapi kabar itu nggak langsung jadi pikiran panjang lah buat Johan. Yang penting dia dapat pekerjaan, sudah membangun, sekarang ditawarin Wandi untuk bekerja di dapur MBG itu. Johan senang dan mengindahkan semua gosip-gosip yang beredar pada saat itu. Hari demi hari dilalui. Kalau di dapur MBG itu ternyata menurut ceritanya Jo, ada beberapa shift yang bekerja itu sampai malam. Kenapa sampai malam? Karena mereka harus serving. Pagi harinya mereka harus serving makanan itu ke sekolah-sekolah. Jadi kayak aktivitas cuci piring, masak-memasak itu dilakukan di malam hari. Dan pegawai inti di sana yaitu tadi ada Johan, ada Nathan, ada Idrus. Tepat di satu hari, di satu momen, Idrus waktu itu izin tuh untuk nggak nginep, nggak ngelakuin pekerjaan malam hari karena memang istrinya Idrus ini lagi hamil besar dan infonya sudah pembukaan berapa sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk melahirkan. Mengingat Idrus senior dan koordinator, Johan dan Nathan pun ya mau nggak mau terima. Oke, kita berdua, kita selesaikan pekerjaan ini. Seperti biasa, Idrus pulang di sore hari, maghrib pun tiba. Johan dan Nathan pun udah mulai siap-siap untuk bekerja. Dia sempat nongkrong di halaman dapur itu, ngobrol sebentar, lalu dia balik. Jam 9 malam waktu itu, posisinya adalah Johan di belakangnya Nathan. Nathan lagi cuci piring dengan Johan yang ada di belakangnya mengerjakan sesuatu. Johan melihat ada sedikit yang aneh. Jadi pergerakan Nathan yang sedang mencuci piring lalu kemudian cuci, masukin ke pengering seperti itu, tidak diikuti oleh bayangan yang ada di depan Nathan kala itu. Karena posisinya Nathan ini cermin dan Johan bisa lihat bayangan Nathan. Seolah-olah ada dua orang di sana. Bayangannya tetap cuci piring. Nathan yang asli itu gerak untuk bergerak ngambil piring, masukin ke pengering. Sempat gisik matanya tuh Johan untuk memastikan apakah dia salah lihat apa. Dia gisik matanya, kejadian itu terus berulang. Bahkan sampai akhirnya Johan ambil handphonenya, mengetikkan WhatsApp ke Nathan kali. Dia ngasih info, Nat, kayaknya ada yang berbeda nih malam ini. Tanpa mengindahkan WA yang dikirim oleh Johan,
Nathan tetap melakukan aktivitas. Sampai akhirnya ketika Johan ambil teleponnya, mencoba untuk memberitahu Nathan yang ada di depannya, dia coba untuk telepon. Bayangan yang ada di cermin itu tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah Johan. Ekspresi seperti yang marah dan memelototkan mata. Sontak Johan kaget. Aktivitas yang tadi dilakukan Johan sampai dengan piring itu jatuh. Prah! Nathan kali itu kaget. Kenapa? Kenapa bang? Hati-hati lu. Pada posisi ini, Johan gak langsung cerita tuh ke Nathan. Dia coba beresin piring yang pecah tadi, lalu kemudian membuangnya ke tempat sampah dan memberi kode ke Nathan. Nat, kita istirahat dulu sebentar yuk, dengan rasa gugup dan pucat banget. Akhirnya setelah berapa lama Nathan pun mengiyakan ajakan Johan untuk beristirahat. Oke, udah selesai belum kerjaannya? Mereka berdua keluar, ngobrol, keluar sambil merokok. Niatnya Johan adalah menceritakan apa yang tadi Johan lihat. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba dari area dapur ada suara yang sontak bikin mereka berdua kaget pada saat itu. Johan kaget, Nathan kaget. Nathan langsung bilang, "Jo, cek dulu itu apa." Oke, gue cek. Balik dia ke dapur, memeriksa, dan memang betul alat penanak nasi kala itu memang mengalami gangguan. Johan sempat perbaiki sebentar, balik lagi keluar ruang dan mencoba menceritakan apa yang dia lihat. Namun apa yang terjadi? Seolah-olah Nathan yang ogah-ogahan atau nggak peduli dengan cerita yang diceritakan Johan, dia tetap merokok dengan pandangan yang dingin segala macam. Karena Johan merasa dicuekin kala itu, dalam hati Johan tuh jadi nggak enak suasananya gitu. Akhirnya Johan bilang Nathan, "Nat, gue masuk ke dalam dulu ya. Gue masuk ke dalam dulu, gue selesai kerjaan." Johan akhirnya balik lagi tuh. Balik lagi ke posisi awal, dia kembali ke dapur dengan Nathan yang masih di luar. Nggak lama dari situ, 1-2 menit, apa yang terjadi? Dari area pintu yang mengarah keluar, Johan mendengar satu suara. Dia dengar tuh, ada suara benda jatuh, bluk, terus seolah-olah menggelinding, mendekat ke arahnya. Kayak bola yang jatuh, tuk 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 tuk, melewati dia, balik lagi, melewati dia, balik lagi. Sambil Johan mengerjakan pekerjaannya, dia sempat penasaran. Apa itu? Suara dari mana? Dengan ujung matanya Johan ngelihat memang ada seperti bola warna hitam bergulir ke belakang, balik lagi ke depan, balik lagi ke belakang, hingga satu saat bola itu di tengah, terus tiba-tiba bola itu kayak mengurai, bah, gitu. Suaranya kayak, kalau kata emailnya Johan sih, kayak suara transformer, krek 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 krek. Dan apa yang Johan lihat? Kumpulan kelabang berpencar. Apa tuh? Kaget dia, sontak kaget dia.
Kaget, Johan kaget, lari dia ke arah pintu keluar, ambil sapu. Mana sini lo? Waktu dia mau mendekati kelabang-kelabang yang kesebar, dia cari tuh sampai ke kolong-kolong, gak ada. Sontak Johan bingung pada kondisi ini. Apa yang dia lihat? Dengan sedikit ketakutan, Johan akhirnya keluar. Niatnya untuk menghubungi Nathan kala itu, atau menemui Nathan kala itu yang lagi masih nongkrong di depan. Waktu Johan keluar, tak, Nathan udah nggak ada. Dari sakunya dia ambil handphonenya. Apa yang terjadi? Ada 8 miss call dari Nathan. Bahkan ada voice note. Jo, gua keluar sebentar beli rokok. Lu mau titip apa? Dan tahu timingnya kayak apa. VN voice note dari Nathan. Hah? Itu Ini mah tadi gue baru beresin. timingnya bersamaan pada saat Johan selesai mengecek sesuatu yang meledak di dapur, yaitu perenak nasi. Sontak kaget karena merasa hal ini janggal, dia telepon. Nanyain tuh sama Nathan. Weh Tan, dari kapan lo keluar? Nat, dari kapan lu keluar? Habis suruh masuk gua langsung kuado. Kenapa emang? Nathan dengan cepat jawab kala itu. Tadi waktu lu masuk cek, gua tunggu, lu gak keluar-keluar. Akhirnya gua keluar beli rokok, dan gua telepon lu gak angkat. Gue keluar, infonya Johan, dan ngobrol sama lu. Gak pernah. Gue dari tadi udah beli rokok. Makin bingung, makin di luar nalar kala itu. Akhirnya Johan mutusin tuh. Udah Nat, ya, lu cepet balik deh. Ada sesuatu yang gak beres di sini. Makin bingung, makin dipikirin, makin bingung kondisinya. Apa yang dia lihat, keserentetan kejadian apa yang terjadi ini gak masuk akal menurut Johan. Akhirnya Johan masuk lagi ke dapur dan berjalan menuju mes. Tadinya untuk istirahatlah sebentar sambil memikirkan apa yang dia alamin di malam itu. Apa yang Johan alamin waktu dia berjalan ke arah kamar? Waktu dia dengan posisi yang bingung, setengah sadar setengah enggak, tiba-tiba di depannya dia ada satu sosok yang dia lihat. Masuk dia ke arah kamar mandi. Siapa yang Johan lihat? Wandi, yang dari sore dia izin untuk nganterin istrinya. Sekarang dia lihat Wandi tepat di depannya masuk ke area kamar mandi. Makin Johan kondisinya pada saat itu makin kaget, makin takut, makin pusing. Berlari dia ke arah kamar, tutup dia pintu. Sambil memikirkan apa yang dia alami. Tutup pintu, dia coba duduk, dia coba bakar rokok di situ di area kamar, sambil mikirin kenapa ada Wandi, kenapa ada Nathan yang beli rokok, kenapa ada bola yang berubah menjadi kelabang, tapi waktu saat dia coba mau matiin kelabangnya, dia ambil tongkat, ambil sapu buat matiin,
Nggak ada satupun kelabang yang ada di area dapur. Pikirannya makin kencang, makin kencang, makin kencang. Tiba-tiba ada yang ngetok kamarnya Johan. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Coba berdiri dia. Karena dalam pikirannya Nathan yang datang. Coba berdiri. Pada saat mau mendekat ke arah pintu dan coba Johan kala itu coba untuk mau ngebukain pintunya buat Nathan yang ada di pikirannya. Tiba-tiba ada suara, "Joe, buka Joe, aku mau masuk." Kalian tahu? Suara itu bukan suara Nathan. Yang Johan dengar kala itu, suara itu suara Wandi. Berhenti Johan, mundur lagi ke belakang. Yang tadinya duduk, dia akhirnya saking takutnya, dia barbarin di kasur, tarik selimutnya, tarik, ketakutan Johan pada saat itu. Dan suara itu gak berhenti, masih dengan kalimat yang sama. Dok, 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 dok. Buka Jo. Jo, buka Jo. Aku mau masuk. Dengan sedikit ketakutan, Mau dia masuk. indahin tuh semua. Dia nggak peduliin tuh suara-suara itu. Karena dia tahu pasti Wandi nggak ada di situ. Sampai satu ketika yang bikin Johan kaget, tiba-tiba pintu kamar itu kebuka. Brak! Buka. Makin ketakutan dia di kamar, di balik selimut. Sedikit penasaran, dia coba mengintip dari balik selimut. Apa yang terjadi? Kosong. Di pintu yang terbuka, pintu itu terkunci. Di pintu yang terbuka itu gak ada siapapun. Sampai akhirnya tiba di posisi Johan mau nutupin lagi pintunya karena dia tahu. Pada saat dia buka selimut, apa yang dia lihat? Tepat di ujung kakinya ada satu pocong. Pocong yang berdiri dan berbungkuk mendekatkan wajahnya ke arah Johan. Seolah-olah dia gak punya tenaga apa-apa lagi. Johan cuma bisa pasrah. Dari pandangannya, pada saat dia bangkit, pocong itu mendekat, membungkukkan. Gak lama dari situ, pocong itu membuka mulutnya lebar-lebar. Gak kebayang. Pokoknya emailnya itu, Mas di mulutnya itu membuka seperti lebar banget, menutupi mukanya. Dan dari mulutnya itu keluar cairan hitam. Cairan hitam yang langsung menyembur ke badannya Johan. Johan hanya bisa pasrah. Sembur dia pat. Sampai akhirnya teriakan Nathan. Johan dengar tuh. Jo. Dari situ dia mulai punya tenaga lagi. Bangkit dia. Lari dia, coba keluar kamar, dia lari. Sampai akhirnya menuju ke pintu arah taman tadi. Johan buka pintunya. Apa yang terjadi sih? Suasana taman
berubah seolah-olah dia masuk ke dimensi lain. Itu yang terjadi. Suasana taman ketika di pintu sudah nggak ada. Yang ada adalah lapangan yang luas banget, sampai ujungnya pun nggak kelihatan. Hitam berkabut. Di ujung sebelah kanannya dia ada satu sosok berdiri besar. Di sebelah kirinya ada sosok berdiri besar. Dan di tengah-tengahnya ada seolah-olah seperti ada yang sedang terduduk. Terduduk dia dengan gagahnya. Dan kalian tahu, yang Johan lihat dari tempat duduknya itu seperti ukiran-ukiran. Dan pada saat Johan perhatiin lagi, ya coba perhatiin lagi sambil dia terkaku, dia nge-freeze pada saat itu. Itu bukan ukiran, tapi kursi itu terbuat dari wajah manusia. Saking gak kuatnya, Johan tiba-tiba lunglai, brak, pingsan. Pingsan Johan. Dan apa yang terjadi? Johan tersadar kala itu karena Nathan datang bangunin dia. Plot twistnya, kalian ingat waktu Johan di kamar, dia ketemu pocong. Terus pocong melakukan apa sebenarnya? Pocong itu melakukan bungkuk, terus menyeburkan cairan hitam ke badannya. Pada saat Johan pingsan, bangun dari pingsannya, nggak ada. Badannya bersih, tidak ada cairan hitam. Tapi plot twistnya, ketika dia bangun nih, Johan bangun dari pingsannya. Lalu kemudian berikan air minum oleh Nathan kala itu. Tiba-tiba Johan merasa ada yang mengganjal di tenggorokan. Minum dia, gak enak tenggorokan, batuk, sampai akhirnya muntah dia. Kalian tahu muntahnya apa? Muntahan yang dikeluarkan Johan adalah sesuatu yang berwarna hitam membasahi semua badan. Entah dari mana. Tapi itu yang terjadi. Yang sampai saat ini pun Johan masih bingung. Kenapa dia bisa muntah? Bukan darah, bukan sisa makanan, tapi dia memuntahkan cairan hitam dari mulut. Malam itu menjadi malam petaka buat Johan karena dia punya pengalaman yang gak bisa dia lupakan seumur hidup. Hari-hari berjalan, tetap berjalan di dapur MPG itu sampai hari ini. Infonya Kaju. Tapi memang sempet di area sana dilakukan syukuran besar. Syukuran dengan caranya ya. Caranya masyarakat di sana seperti menyembelih sapi. Ya ada satu upacara adat lah yang harus dilakukan di sana. Hal dan pengalaman yang terjadi pada Johan memberikan satu pertanyaan buat Johan dan Nathan, yang akhirnya dia menggali lebih dalam lagi. Tempat apa yang dibangun dapur MPG? Akhirnya terjawab sudah bahwa warung yang tadinya sudah tidak terpakai, yang dijadikan dapur MPG, itu adalah warung bekas pesugihan yang ramai banget pada masanya. Dan ada kejadian aneh ketika pemiliknya meninggal dunia bersamaan. Anaknya mengetahui praktek
praktek itu sehingga dia tidak mau meneruskan. Bahkan selentingannya ada yang bilang bahwa anaknya ini seharusnya dijadikan tumbal, cuman orang tuanya tidak mau, akhirnya orang tuanya yang dijadikan tumbal oleh mereka. Oke, begitu cerita dari Kajo, pengalaman misteri dari Kajo, kisah yang cukup menarik tentang pesugihan. Insight yang kita bisa ambil dari cerita ini, pasti cuma mau ingetin buat kalian, jangan pernah tergiur sesuatu dengan instan. Dan ketika kalian diberikan sesuatu oleh orang lain, misalkan ini lafazkan ini, atau ini pegang keris ini pegang cincin ini, jangan pernah ragu untuk menolak atau memverifikasi dulu. Ini tujuannya untuk apa? Karena ketika sudah terjadi satu ikatan dan kalian tidak bisa mengamalkan, bukan tidak mungkin itu bisa jadi malapetaka buat kalian. So, gimana ceritanya kali ini? Masih tetap kekeh mau dengar cerita ini sendirian? Masih tetap relax aja hari ini setelah dengar cerita ini? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Kira-kira video berikutnya bahas apa lagi ya? Ataupun kalian yang punya cerita yang lebih serem, lebih menantang, lebih kocak, lebih aneh daripada yang lain gitu ya, kalian bisa kirim cerita kalian ke ceritahororngabur@gmail.com dengan subjek cerita horor ngabur. Jangan lupa sertakan IG atau kontak kalian apapun supaya tim dari Mas Di bisa menghubungi kalian. Video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.